bukan teknologinya dulu, investasi di teknologinya dulu, apa di prosesnya, atau bahkan kita mempersiapkan SDM-nya dulu. Yang mana duluan? Mungkin ini juga pertanyaan bagi adik-adik. Berdasarkan pengamatan adik-adik tentunya pasti ngelihat yang terakhir ya, teknologi duluan. Orang beli teknologi tapi lupa teknologi itu kan harus ada yang mengoperasikan. Artinya Pak, SDM ini udah siapin belum? Ya. Hal kedua, ya kembali lagi, proses transformasi digital bukan ilmu sulap, ya. Itu memerlukan adanya langkah-langkah pendahuluan antara lain seperti riset, ya, perencanaan, motivasi, dan juga ada basis kepemimpinan. Ya. Jadi harus ada leader yang mengerti. Karena kembali lagi, proses transformasi digital itu bukan sekedar membeli komputer, bukan sekedar membeli handphone, bukan sekedar membangun super app, bukan. Tapi 4 komponen ini harus ada. Karena 4 ini tidak ada, saya bisa pastikan 70% proses transformasi digital itu akan mengalami kegagalan. Ya. Nah, yang ketiga, ya, transformasi digital juga akan menghadapi kendala lain, ya, antara lain tadi saya sudah garis bawahi masalah anggaran, itu penting. Nggak ada anggaran, jangan bicara mau bangun transformasi digital, ya. Dan kita juga berhadapan dengan perangkat infrastruktur yang sudah kadaluarsa, ya. Masih banyak di daerah yang menggunakan sistem komputer yang mungkin usianya di atas 7 tahun, bahkan ada mungkin yang 15 tahun. Ya. Terus juga sumber daya lainnya juga tentunya tidak disiapkan. Nah, yang keempat, ancaman cyber. Nah, ini kalau udah bicara transformasi digital, itu berlomba-lomba beli komputer, beli handphone, ya, pengadaan dan sebagainya. Tapi lupa, ada risiko. Risikonya itu nggak pernah diperhitungkan, ya, dalam bentuk ancaman cyber. Makanya saya bilang, kalau bicara transformasi digital, harus juga memiliki strategi dan pengembangan programnya, ya, yang sifatnya menyeluruh, ya, dan harus berkelanjutan, bersinambungan, dan tentunya harus punya akuntabilitas publik, ya. Berikut, nah ini 11 isu, ya, 11 isu terkait dengan transformasi digital. Ini juga sebetulnya menjawab salah siapa kalau terjadi kebocoran data. 11 ini biasa tidak terpenuhi bagi mereka yang mengelola sistem elektronik. Ini tidak dipenuhi. Nah, tadi yang pada awal disebutkan, ya, kenapa banyak yang ikut sibuk sampai Bapak Presiden, ya, karena tidak ada yang memiliki skenario yang ke-10. Manajemen krisis tidak punya, ya. Makanya saya bilang orang kita ini kelewat percaya diri, nggak perlu manajemen krisis. Ya, giliran ada insiden, babak belur, ya, babak belur. Nah, hadapinnya masyarakat juga bereaksi, ketidakpuasan muncul, ketidakpercayaan, ya berimbas pada manajemen reputasi secara keseluruhan. Ya. Jadi ada 11 isu yang terjadi di kita. Ya, ini juga mengacu pada kasus-kasus yang sekarang ini sudah kita saksikan bersama, ya. Ya. Berikut, nah ini yang saya juga harus jelaskan, alurnya ke orang meretas itu gimana sih? Pertama tadi pertasan tidak pernah tunggal, ya. Formatnya itu minimal ada 2 bentuk serangan. Nah, yang siklusnya yang paling umum adalah seperti ini, ya. Mereka mencari celah, mencari kerentanan baik di sistem maupun di orang, ya. Nah, ketika kerentanan itu mereka sudah ketahui, nanti mungkin Pak Dendi juga bisa mendalami ini, cerita kepada teman-teman. Tapi yang ini penting untuk didalami, yang slide ini, karena apa? Yang namanya peretas itu adalah kelompok manusia, ya, atau kita sebut manusia yang paling sabar di dunia, ya.
Dia masuk ke sistem orang itu secara bertahap, ya, bertahap dan berjenjang. Dia tunggu sudah temukan kerentanannya, dia masukkan payloadnya atau malware-nya, nah, ditanam itu semua. Bocornya kapan kita nggak pernah akan tahu. Ya, kita tahunya kodak bocoran, tahunya dari teman-teman media. Itu yang terjadi. Ya. Jadi siklusnya seperti ini yang umumnya. Nah, saya sampaikan, makanya tadi saya sudah berkali-kali bilang, kita sekarang menggunakan teknologi itu sudah saling terhubung. Semua sektor industri itu sudah menggunakan konektivitas dengan jaringan internet protokol atau IP. Semua. Jadi tidak ada sektor industri yang tidak rentan. Semua pasti memiliki kerentanan karena sudah berbasiskan IP. Ya. Banyak sekali nih sektornya nih. Luas, sangat luas ya. Berikut. Nah, siapa sih pelaku peretasan? Nah, ini ciri-cirinya nih. Ada pelaku yang terkait dengan negara, ya. Ada pelaku yang tidak terkait dengan negara. Ada yang memang murni pelaku tindak kejahatan atau mereka datang dari kelompok-kelompok kejahatan terorganisir yang spesialisasinya ada kejahatan elektronik, ya. Ada juga mungkin ya seperti Bjorka ini, saya melihat beliau ini adalah seorang aktivis, jadi aktivis yang beralih ke internet, melakukan aktivitas aktivisnya di internet, ya. Terus juga ada juga sekarang mereka-mereka yang memang melakukan peretasan sebagai mata pencarian, ya. Jadi as a service, dia punya jasa meretas, dapat keuntungan dari sana, itu kita sebut freelancer. Terus juga ada mereka-mereka yang di bawah umur yang masih istilahnya mencoba belajar tapi dia nggak sadar bahwa apa yang dilakukan kalau di internet itu secara live gitu ya, terhubung di internet itu melanggar hukum. Nah, ini mereka juga ini potensial menjadi peretas yang peretas putih, kita bilangnya white hacker, atau bisa juga kalau tidak dibina, tidak diberikan arahan yang positif, dia bisa menjadi seorang peretas hitam yang tentunya akan masuk kepada kelompok-kelompok yang lebih menyeramkan, ya, artinya terlibat di kegiatan-kegiatan kejahatan dan sebagainya. Dan juga yang terakhir ya, terkait dengan peretasan ini ada juga faktor orang dalam, ya, orang yang kecewa dipecat dan naik pangkat, itu juga punya ulah kadang-kadang merugikan lembaga atau organisasi di mana mereka bekerja, ya. Jadi kita bicara Bjorka, pada nanya nih, Bjorka itu yang mana? Makanya saya bilang nggak usah mikirin Bjorka, ada pusing. Kemudian kita bicara dampaknya. Kok kita udah tahu dampaknya, tentunya bisa duduk bareng. Bagaimana kita bisa membangun pertama kepedulian, kewaspadaan kita untuk bisa mencegah jangan sampai kita juga dirugikan secara langsung. Kenapa? Kita sudah sangat bergantung pada teknologi untuk kegiatan, untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Berikut. Ya, ini di dunia semua ngalamin peretasan, ya, kejahatan elektronik, ya, itu semua ngalamin, bukan hanya Indonesia. Jadi kebocoran data itu bukan di Indonesia aja, semua seluruh dunia ngalamin. Negara maju pun juga mengalami, bahkan di negara maju itu tiap hari. Kalau kita di sini sibuk dengan isu Siborka, di Amerika ini dalam 2-3 minggu ini sudah ada 4 kejadian, ya, perusahaan besar yang mengalami peretasan, data yang diambil, ya, segala macam yang tadi juga saya sebutkan, infrastrukturnya dirusak, ya, dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau meretas itu apa sih yang dicari? Tadi saya udah bilang kalau meretas itu dia mencari celah, ya, titik kelemahan. Nah, dari kelemahan itu kira-kira apa sih yang dicari di dalam sistem orang, ya, di dalam handphone kita, di dalam komputer kita, di dalam jaringan kita? Ini yang dicari itu email, ya. Terus juga data-data keuangan, data-data pribadi kita yang disebut dengan PII, ya, Personal Identifiable Information, ya, data pribadi kita, dan ragam banyak informasi yang mereka cari. Bahkan foto-foto keluarga kita, foto-foto kita lagi berlibur, itu semua mereka ambil. Dan jangan kita lupa, kalau namanya diretas, itu bukan fisik yang hilang. Bukan fisik, data itu nggak ada fisik. Data itu bentuk digital, virtual.
itu disalin oleh mereka. Dicuri tapi disalin, bukan dicuri fisiknya, datanya masih ada, tapi sudah disalin. Dan sekarang menyalin itu sangat cepat waktunya. Kita nggak sadar tiba-tiba udah hilang datanya, ya. Nah ini yang kita harus mulai mewaspadai, jangan sampai kita menjadi korban pertasan. Ya. Nah ini juga, makanya saya bilang tadi handphone kita tuh sangat berharga ya, kita sudah harus melindungi HP kita dari segala kemungkinan yang bisa terjadi. Nah pertanyaan saya, kalau masalah HP hilang, mana yang lebih penting? HP-nya apa isinya? Pasti banyak menjawab HP-nya lebih penting. Pasti, saya yakin tuh. Ya. Yang sangat penting itu adalah isinya. Kenapa? HP itu sudah merupakan kembaran dari diri kita. Semua ada di HP kita. Data-data pribadi kita, data-data keuangan kita, rekening bank kita di situ. Ya, kita bergiat transaksi keuangan kita di situ. Kita kuliah juga dari handphone, ya, tatap muka lewat Zoom dari handphone, dan banyak ragam kegiatan tuh ada di handphone, foto-foto dan sebagainya. Nah, kalau HP-nya hilang, ya udah, setengah jati diri kita hilang, karena semua ada di situ. Ya, ini harus kita mulai sadari mulai detik ini. Nah, ini tadi yang saya bilang bagaimana menghitung kerugian ekonomi ya, finansialnya, rumusnya seperti ini yang kita bilang cost framework untuk kejahatan cyber. Ini yang parameter untuk menghitungnya seperti ini ya. Saya lanjutin ya. Nah, ini juga kita sekarang juga disibukkan dengan ragamnya teknologi terkini ya. Banyak istilah baru, ada IoT ya, terus ada Bitcoin ya, terus ada apa namanya e-commerce, dan banyak banget ada cloud ya, banyak banget istilah-istilah baru yang kita sejujurnya kita nggak tahu tuh itu apaan sih, binatangnya apaan sih. Kita cuma pakai, kita cuma pengguna, tapi seluk-beluk tentang teknologi ini kita nggak tahu. Karena apa? Ini adalah teknologi orang lain yang kita pakai, kita beli. Tapi resiko kelemahan-kelemahan dari teknologi kita nggak pernah tahu. Maka ini menjadi resiko. Ya, resiko bagi kita semua. Karena kita tidak menguasai, kita cuma sekedar pengguna. Sama juga nih, pasti di sana juga di pengetahuan tahu apa namanya IoT ya, Internet of Things. IoT ini udah bisa dibeli bebas di e-commerce, sampai e-commerce apa aja, dari lampu, kulkas ya, wah macam-macam deh, banyak banget bisa dibeli di bebas di ini. Tapi banyak yang nggak menyadari itu pun juga memiliki resiko. Makanya mulai detik ini adik-adik di ini bisa menjadi penyambung lidah, berhati-hatilah, dan mari kita bersama-sama membangun kewaspadaan terkait dengan bagaimana kita menggunakan teknologi canggih ya, dengan bijak dan aman ke depannya. Berikut. Ini juga lagi rame nih bicara mobil listrik. Ya, mobil listrik. Siapa bilang mobil listrik rentan? Mobil listrik juga punya kerentanan. Ya. Jadi ini juga harus kita waspadai, kita harus belajar. Makanya kalau belajar ilmu komunikasi ya, mau mengkomunikasi tentang insiden digital, ya harus tahu industri digital itu seperti apa. Gimana kita mau mengkomunikasikan insiden digital tapi kita nggak ngerti industrinya, kan jadi lucu. Ya kelihatan sekali masyarakat sekarang semakin canggih, semakin pintar ya, kelihatan banget kita nggak menguasai. Nah, makanya penting kita sekarang saling belajar ya. Belajar itu tidak kenal umur ya. Jadi tidak ada batas waktu untuk belajar. Nah ini juga ini waktu ini saya ngalamin, saya sebagai auditor waktu kita tahun 2017 ya bulan Mei itu ada kejadian namanya ransomware WannaCry yang juga ada 2 rumah sakit nasional di Jakarta yang terdampak. Nah, salah satu yang saya temukan dari hasil auditnya itu, mereka menggunakan lisensi operating system yang tidak lengkap, ya, di mana 50% operating system yang mereka pergunakan itu ada asli, 50% ya,
Dan 50% lagi apa? Ada yang bisa nebak nggak? Bajakan. Ya. Jangan sesekali kita menggunakan software bajakan, karena software bajakan itu tidak punya support, ya, tidak bisa di update atau mengalami proses pengkinian, nggak bisa. Artinya kalau tidak bisa melalui proses pengkinian, itu akan terbuka kerentanan. Makanya sebaiknya dari sekarang mulailah, kalau memang kita ada rezeki yang lebih, kita investasi di software asli. Jangan beli bajakan lagi. Karena bajakan itu juga kalau tanya lagi, kembali pertanyaan siapa yang salah? Yang salah kita juga. Pakai software bajakan. Ya, good. Nah ini ya saya tadi udah sampaikan suatu keharusan, ya, kita mau nggak mau harus melalui proses transformasi digital untuk mengejar ketertinggalan kita. Ya. Nah sekarang gimana? Udah pada pusing belum sih mendengar celotehan saya? Masih lanjut nggak? Gimana? Lanjut Pak. Jadi kembali lagi, kita kalau berhadapan dengan digitalisasi ini memang banyak hal yang harus kita pelajari. Ya, ada yang memang niat ya tertarik belajar lebih lanjut, ada yang setengah jalan udah mumet. Orang Jakarta bilang mumet tuh pusing, ya, pusing. Tapi jangan kita putus asa. Ada jalan keluar yang sangat prinsipil yang harus kita ingat kembali, ya. Nanti saya cerita apa aja. Ya, ini saya ingatkan, ya, semua sistem teknologi terbaru apapun namanya itu pasti punya kerentanan. Ini harus kita ingat. Tidak ada sistem teknologi canggih yang sempurna. Pasti ada kerentanan. Ya. Dan kita harus sama-sama berkolaborasi membangun budaya digital untuk memperkuat pengetahuan kita terkait dengan risiko. Ya, kita harus juga paham tentang situasi lingkungan kita, situasi lingkungan teknologi. Makanya penting sekali kita belajar teknologi. Tidak ada kata tidak ada waktu, ya, tidak ada batas umur belajar teknologi. Saya masih belajar juga sekarang, ya. Kita juga harus bangun kemampuan kita. Kalau kita belajar itu harus membangun kemampuan kita untuk mengantisipasi, ya. Kalau kita mampu mengantisipasi, tentunya kita bisa melakukan pencegahan. Jangan sampai kita tidak bisa antisipasi, kita terjebak masuk kepada suatu situasi di mana pada akhirnya kita yang dirugikan, ya. Kita juga harus belajar mengenai tentang keamanan, ya. Keamanan bukan kita bicara keamanan dalam otak kita, dalam pandangan kita. Kalau bicara keamanan, pastinya yang ada di benak kita itu pertama yang muncul adalah apa? Polisi. Tapi keamanan itu adalah lebih kepada bagaimana kita menjaga keselamatan diri kita agar kita tidak dirugikan, ya. Yang keempat, kita juga harus terbiasa sekarang melakukan budaya kerjasama, kolaboratif satu sama lain, antar teman, ya, antara perguruan tinggi, antara profesional, ya. Kita harus saling tukar pikiran, harus tukar pengalaman, ya. Jadi gimana ceritanya kita ingin mendalami sesuatu kalau kita tidak punya sarana untuk kita bertukar ilmu, pikiran, dan pengalaman. Nggak ada namanya orang pintar sendiri, itu nggak ada. Nggak ada. Kita mau nggak mau harus saling kolaborasi untuk menambah ilmu, ya. Dan lain juga, yang kelima ini yang saya sekarang melihat, ya, dengan era digital ini banyak media sosial, ya. Itu budaya kita saling hormati satu sama lain itu sudah mulai berkurang, ya. Kita menggunakan media sosial itu sebagai ajang untuk pamer, ya, pamer kekayaan, fitnah orang, memaki-maki orang. Ini tentunya berimbas pada etika. Nah, ini juga sudah mulai berkurang, ya, budaya-budaya kita ini, budaya-budaya selama ini kita diajari orang tua kita ini mulai tidak ada. Mulai, saya bilang, ya, yang ekstrim musnah, ya, udah mulai punah,
budaya asli Indonesia itu mulai punah perlahan-lahan, kita nggak sadar. Dan hal lain kalau kita ingin belajar tentang budaya digital ya, terkait dengan teknologi, seluk-beluk dunia digital, kita paling tidak harus punya juga pemahaman bahasa asing. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebagian besar literatur, ya, buku, tulisan terkait dengan teknologi, ya, digital, tentang keamanan cyber, dan itu masih ditulis dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris. Dan seringkali kok baca terjemahannya, itu tidak sama dengan aslinya. Karena yang menerjemahkan juga tidak mengerti. Dia pede menerjemahkan, tapi dia menguntungkan buat diri kita ya. Berikut. Nah, tadi saya bilang ada jalan keluar yang sifatnya sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Nah, bahasa Londonya ya, bahasa asingnya tuh di dunia sana itu dibilang dengan zero trust. Sebenarnya zero trust itu kita udah diajarin orang tua kita dari rumah kita dulu. Ada yang tahu nggak apa kira-kira? Yang mirip dengan zero trust yang diajari dari rumah. Ya, kita sudah dibekali orang tua kita. Ada yang tahu nggak kira-kira? Pernah nggak dulu diajar orang tua kita dan sering diingatkan orang tua kita agar jangan sesekali kita berbicara dengan orang asing yang tidak dikenal? Masih ingat? Ya, ini adalah zero trust. Itu yang paling sederhana yang seharusnya ada dalam diri kita. Karena apa? Di era digital, ya, kita menggunakan internet. Internet itu adalah sama dengan hutan belantara. Ya, kita masuk ke dalam hutan belantara, di mana di dalam hutan belantara itu isinya predator. Banyak predator. Nah, kembali lagi pada zero trust. Apa yang diajar orang tua kita. Ya, ini harus diingat. Ini salah satu benteng kita bagaimana kita bisa mengamankan diri kita dari potensi hal-hal yang bisa merugikan diri kita. Ya. Nah, izin Pak Ardi, waktunya ya? sisa lagi. 1 menit lagi, 1 menit lagi, 1 menit ya. Baik. Nah, dalam konsep zero trust ini ada pola pikir yang harus kita rubah. Ya, pola pikir yang harus kita rubah. Pertama, kalau dulu kita pikir kita bangun pagar ya, rumah kita bangun pagar, kita bangun pagar ada kawat durinya. Tujuannya apa? Untuk mencegah agar jangan rumah kita dimasuki oleh orang jahat. Ya. Itu seperti itu selama ini, ya. Nah, di era digital ini harus kita rubah cara pandang kita. Orang jahatnya udah dalam rumah. Udah ada di dalam rumah kita masing-masing. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk teknologi, HP kita, WiFi kita, CCTV kita. Itulah pelaku-pelaku kejahatan di era digital, itu ada perangkat-perangkat yang kita pergunakan. Mereka bisa melihat ya, karena dia terhubung dengan berbagai infrastruktur ya, dia menggunakan IP, sehingga bisa juga dimanfaatkan orang lain yang kita tidak kenal, mengintip dan sebagainya. Ya, makanya kita harus ubah cara berpikir kita. Ya, dulu bangun pagar untuk mencegah pencuri masuk, sekarang kita harus mengamankan apa yang sudah dalam rumah kita. Jadi pencuri sudah ada di dalam rumah. Ya. Ikut ya. Kembali lagi yang kita makanya sekarang dalam kesempatan berbagi pada sore ini ya, saya hanya mengingatkan ya, sekarang kita tidak bisa lagi mengandalkan pihak lain. Ya. Teknologi yang punya kita, yang manfaatkan kita, handphone kita yang beli, jadi kita harus belajar untuk menyiapkan diri kita untuk jangan sampai kita dirugikan. Dan tidak ada siapapun yang bisa membantu kita menghadapi masalah. Harus dari diri kita sendiri yang membangun kemampuan untuk mencegah jangan sampai kita terjebak dalam kesulitan. Ya. Maka ini untuk ilmu komunikasi ini penting ya. Kita tidak, kalau kita menghadapi insiden ya kayak sekarang ini dengan biorka ini, yang menilai itu bukan mereka, yang menilai itu masyarakat. Ya.
Bukan insidennya, bukan si biorkanya dinilai, tapi bagaimana reaksi kita menghadapi si biorka. Itu yang dinilai itu. Nah, rapotnya, ya, kalau dibilang mungkin D- ya, rapotnya ya. Jadi kalau kita harus melihat reaksinya ya nilainya D-, itunya nilai rapotnya tuh. Itu kenyataan seperti itu. Makanya saya bilang ini juga terkait dengan masalah reputasi dan trust ya, kepercayaan publik pada bagaimana kita mampu menghadapi situasi yang genting ya, yang merugikan banyak pihak ya. Nah, dia harus ingat kalau kita tidak belajar tentang digitalisasi secara benar ya, secara komprehensif, tentunya kita akan berhadapan juga dengan apa yang sudah kita alami sebelumnya selama ini, yaitu pandemi. Yang saya khawatirkan bisa terjadi yaitu apa? Pandemi digital. Kita akan ngalamin kalau kita tidak belajar. Ya. Makanya untuk itu saya himbau ya, ngajak adik-adik, teman-teman ya di daerah, mari kita saling belajar, saling mengisi, saling bertukar pikiran, dan waspada dengan potensi-potensi kejahatan yang mengintai kita melalui ruang digital. Untuk itu saya ingin mengajak, mari kita sama-sama menyadari bahwa tanggung jawab dunia yang sekarang kita dalami, kita manfaatkan, itu bukan tanggung jawab satu pihak, bukan tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab aparat penegak hukum, ya, tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Makanya untuk itu kita sebut dengan tanggung jawab kolektif. Jadi kalau ditanya siapa yang salah, ya kita juga. Karena kita tidak punya kemampuan untuk mengantisipasi selama ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat pendek sore ini. Mudah-mudahan bisa memancing untuk diskusi selanjutnya. Dan mudah-mudahan ini juga membangkitkan kita, kesadaran kita untuk membangun kemampuan kita agar kita juga bisa terhindar dari potensi malapetaka yang akan mengintai kita selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali ya, dan penyampaian Bapak Ardi sore hari ini walaupun waktunya sangat singkat. Ya, Bapak mungkin lain kali kita bisa diskusi lagi nih sama teman-teman di Universitas Mataram. Setuju banget sama apa yang tadi Pak Ardi udah bilang ya terkait dengan kita punya handphone aja sebenarnya kita belum tahu nih dalamnya itu seperti apa gitu. Kita belum menguasai sendiri gitu kan. Atau mungkin teman-teman juga pengguna salah satu aplikasi untuk nonton video ya. Itu kita kadang mikir, wah kok aplikasi ini mengerti isi pikiran saya nih. Biasanya kayak gitu yang galau-galau, tahu tuh quotes galau keluar semua. Ternyata memang benar gitu ya, kebocoran data tuh mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Jadi apa yang kita nonton, apa yang kita cari ya, apa yang kita like di sosial media itu ntar di beranda kita atau di FYP kita tuh bakal muncul hal yang serupa kayak gitu. Jadi itu benar banget. Jadi untuk peretasan data bukan hanya langsung dari hal-hal besar, tapi secara tidak sadar ternyata kita juga sedang mengalami itu sendiri gitu, walaupun memang dampaknya belum terasa ya seperti saat itu. Oke, terima kasih Pak Ardi atas sharingnya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Ardi. Dan untuk teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya, disilahkan nanti untuk raise hand ya. Jadi disiapkan dari sekarang apa yang ingin ditanyakan, apa yang mau dikepoin nih ya. Kemudian nanti yang paling menarik pertanyaannya akan dapat kuota 10 giga dari panitia. Luar biasa sekali panitianya ya. Dapat baik hati banget mau ngasih kuota gratis nih buat teman-teman yang udah join di kegiatan sore hari ini. Baik, kemudian saya langsung saja mengundang Bapak Dendi ya untuk bergabung dan untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Suara saya terdengar Terima jelas. kasih, saya persilakan kepada Pak Dendi dan untuk waktunya 35 menit. Suara saya terdengar jelas, Mbak. Terdengar. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya Mbak dan Mbak Salsa, teman-teman dari Universitas Mataram, dan juga Bapak Ardi Steja, Pak. Selamat sore. Ini beliau sangat luar biasa ya, salah satu idola saya gitu. Beberapa kali saya menjadi moderatornya beliau, dan sekarang hal yang luar biasa bisa jadi satu stage beliau. Terima kasih Pak.
Juga pada kesempatan ini mungkin tadi sudah dibahas secara teorinya, kemudian secara alur serangannya, kemudian metodologinya seperti apa dalam alur serangan fiber yang menyebabkan data breach. Mungkin sekarang saya akan membahas secara spesifik ya. Sekarang sudah terlihat jelas Mbak Salsa untuk PPT-nya. PPT-nya lagi loading. Oke, sudah. Oke, di sini kita akan bahas cyber criminal. Tentunya karena sesuai tema yang disampaikan di Madilo kali ini oleh tim dari UNRAM, tadi sudah disampaikan yang tentunya ini akan mungkin menambah ya, karena yang kalau dibilang melengkapi, yang Pak Ardi tadi sudah sangat lengkap. Nah, ini menambah insight dari kita tentang cyber criminal atau tentang Bjorka, Biorka, atau siapapun dia pada kesempatan di Universitas Mataram. Ini ya, Mbak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya ya, Dendi. Ini berikut CV saya. CV saya. Saya aktif di Orang Siber Indonesia, kemudian di OSIP Indonesia, di Konves Siber Bandung juga, di Cyber Security Engineering untuk mengambil pendidikan, dan juga mengajar di trainer anak teknik. Dan itu berikut experience, training, dan sertifikasi. Mungkin tidak sewah dari Pak Ardi, tapi ini membantu saya untuk terus belajar dan terus berbagi dengan teman-teman semua. Teman-teman bisa cari saya di internet dengan username @jagargets. Nah, pada kesempatan ini saya ingin nge-warning ya. Saya selalu nge-warning ini karena pernah kejadian ada yang menyalahkan orang siber atau menyalahkan pihak yang suka seminar atau menyalahkan dari saya sendiri yang mengajarkan untuk hacking, mengajarkan untuk ini, tapi tidak seperti itu. Jadi sekarang saya ingin reminder, ingin ke teman-teman semua, warning, disclaimer-nya adalah segala jenis informasi yang disampaikan oleh saya sekarang pada bentuk webinar, workshop, atau nanti berbentuk rekaman, ini bertujuan untuk pendidikan, wawasan, dan pengetahuan, bukan untuk mendukung kejahatan atau hal-hal yang merugikan orang lain. Baik nanti pun ada praktek atau ada opini atau ada hal seperti itu untuk edukasi. Nah, dengan mengikuti webinar, workshop, atau rekaman ini, kita semua menyetujui bahwa segala hal yang dilakukan langsung diri sendiri, segala hal melawan hukum merupakan tanggung jawab diri sendiri. Oke, sebelumnya Mbak Salsa, ini seluruh paparan saya terlihat jelas atau kepotong ya? Terlihat jelas. Oh, enggak. Yang paling bawahnya agak kepotong. Paling bawahnya kepotong. Kepotong banget, Pak. Oke, ya. Enggak kepotong banget. Cuman satu kalimat doang. Dia kelihatan setengah aja. Oke, saya supaya lebih enak ya, saya coba ubah dulu. Nah, kalau sekarang kepotong nggak, Mbak? Sudah enggak? Udah kelihatan semuanya. Oke, baik ya. Ini ya, jadi intinya gini, kalau misalkan kita ingin terhindar dari begal, maka kita harus tahu cara begal menusuk, begal menggunakan pisau jenis apa, kemudian begal itu berapa orang, kita harus tahu. Itu bukan berarti kita ingin jadi begal, tapi kita ingin mencegah supaya terhindar dari begal. Begitupun keamanan siber. Di Orang Siber juga, ya kita melakukan praktek-praktek, bukan untuk mengajarkan kita melakukan hacking, tapi untuk sebagai reminder bahwa ini loh yang dilakukan hacker, maka kita harus menutup celah ini. Inilah yang dilakukan oleh penyerang, maka kita harus memperbaiki sistem ini. Kayak gitu. Ya, oke, semuanya santai ya. Jadi halo, hai semuanya, kita santai di sini. Nanti apabila ada dari saya yang mungkin kurang dimengerti atau saya salah, silakan sampaikan nanti di sesi diskusi. Mas, saya punya opini ini, Mas, saya mau tanya ini. Di sini ada Pak Ardi yang siap menjawab, ada saya juga bisa melengkapi dari Pak Ardi tadi. Nah, ini yang sedang dicari-cari pada akhir-akhir ini. Oke, nah. Ini juga jadi siapa dia gitu, siapa dia, orang mana, dan dia itu ngapain sih, kok bisa. Kalau di sini di judulnya siapa yang salah, nanti ya kita bahas. Jadi langsung aja kita cekidot, kita langsung ke, bukan bridge ya, tapi bridge forumnya ya. Kita cekidot, kita langsung di sini saya sudah masuk ya ke bridge forum. Mungkin selama ini teman-teman kan hanya tahu dari berita ya, hanya tahu dari berita mengenai tentang dari pembocoran data yang dilakukan oleh si Biorka ini. Nah, kita akan langsung masuk ke forumnya. Nah, oke, sudah terlihat ya.
semuanya. Ini adalah Breached.co atau Breached.talk. Ini sebuah platform forum jual beli kebocoran data, jual beli data breach ya, data leaks yang tersebar di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Mungkin akhir-akhir ini yang sedang viral itu dari Indonesia. Nah, makanya saya ingin menyampaikan juga ini forumnya seperti ini gitu. Saya ingin ngasih tahu gitu, karena biasanya di Indonesia itu cuman melihat dari berita langsung percaya, tergiring opini. Jadi saya kasih tahu dulu, ini ada forum untuk jual beli kebocoran data. Jadi kalau misalkan ada pertas yang mendapatkan data breach dari perusahaan ini, dia simpen, kemudian dibuat akun, dia share ke sini. Ini nama breached.talk. Nah, di sini karena sekarang lagi zamannya ini, bahkan sampai dari breached.talk itu membuat pesan khusus untuk masyarakat Indonesia. Di sini ya, pesan untuk masyarakat Indonesia, terjemahan. Ini khusus karena lagi apa namanya tuh filenya si Bjorka ini sampai dia memberikan pesan khusus untuk masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena si Baphomet ini adalah administrator dari forum jual beli kebocoran data ini. Ibaratnya forum ilegal untuk jual beli. Contohnya kalau di offline itu untuk jual beli hewan terlarang, untuk jual beli hewan yang dilindungi, ya kayak gitu. Jadi adminnya, dia yang ngelolanya. Gitu. Nah, di sini karena dia ditanyain terus tentang Bjorka, maka dia intinya dia mengarahkan langsung ke user Bjorka sampai di tag gitu. Si Bjorka ini saking viralnya gitu, karena di Indonesia, sasaran Indonesia, dia di tag oleh si Baphomet ini, si pemiliknya gitu. Ya, karena mungkin si Bjorka ini meningkatkan eksistensi dari forum ini, sehingga meningkatkan iklan, mungkin meningkatkan banyak orang yang daftar di breached.co ini, kemudian meningkatkan visitor ke akun ini gitu. Nah, itu ya di sini. Oke, ini ya, ini si Baphomet. Jadi sampai saking viralnya si Bjorka ini gitu. Dia membuat ini. Kemudian nah, kita ingin tahu yang selama ini dilakukan Bjorka itu apa sih gitu. Oke, dilakukan oleh Bjorka. Ini teman-teman kalau buka sendiri, oke, kita klik ya, kita klik dulu. Ini kan diarahin nih sama. Kalau kita nyari akun Bjorka, kita diarahin ke link ini. Kita masuk. Nah, ini Bjorka dengan dia lagi offline ya. Terakhir dia aktif 2 hari lalu. Terakhir si Bjorka aktif 2 hari lalu. Kalau misalkan ini tolong ya dari oke, saya disable annotate dulu. Oke. Terima kasih. Sorry lupa disable annotate. Oke. Ini nih, ada akun si Bjorka ini, dia terakhir dari visitnya tanggal sekian, di 2 hari lalu ya. Nah, kemudian dia levelnya God dengan bintang 6. Nah, kemudian pertama dia kali join itu 9 Agustus 2022, kemudian user identifier-nya, signature-nya, dan lainnya. Dia punya 7 thread, total 18 vote, reputation-nya udah gokil 740. Nah, kita akan cek thread-nya, dia ngelakuin apa aja. Nah, di sini dia ada 6 thread sampai akhirnya kan yang lagi viral itu yang terakhir itu bukan terakhir sih, ini yang terakhir di komen. Itu ada IndiHome, kemudian tentang dia yang nantang pemerintah Indonesia yang nyari dia, kemudian yang dia ngasih Indonesia SIM card. Kemudian yang transaksi dari BIN ke Presiden Indonesia, database KTP, kemudian Tokopedia, kemudian ada database Wattpad. Nah, kita akan lihat ya, ini Wattpad pertama kali. Kalau kita lihat, ini dia kan mulai daftar itu pertama, ada satu keanehan. Dia mulai daftar itu adalah Agustus 2022. Why? Dan kenapa? Akunnya tiba-tiba udah jadi God, udah jadi bintang 6. Ini untuk apa? Karena di breached.co ini ada fitur untuk membeli akun. Ibaratkan untuk naik level dengan membayar sekian kredit, kemudian kita bisa naik akun. Agak gimana kalau misalkan si Bjorka ini memang dia perlu untuk keuntungan, tapi ternyata dia aja udah beli akun gitu. Ibaratkan beli untuk naikin levelnya. Jadi kalau motifnya dia untuk keuangan, agak logis gitu. Karena dia aja memberikan investasi banyak untuk naikin level akunnya. Nah, kita akan kenapa dia buka-bukaan pada data Indonesia. Nah, kemudian kenapa pada awalnya dia cuma share-share data yang udah ada kayak Wattpad, kayak
Tokopedia. Kemudian pada akhir-akhirnya setelah itu karena banyak yang dukung, dia akhirnya beralih share data-data pemerintah Indonesia. Nah, itu kenapa? Nah, oke, asal mulanya di sini ada data dari Wattpad ya. Kalau kita lihat Wattpad itu ini bridge-nya 2020. Jadi si Bjorka ini dia hanya membagikan ulang data Wattpad yang udah tersebar. Wattpad itu tahun 2020 sama Tokopedia, Bukalapak itu pernah mengalami breach ya, pernah kena breach. Dan dia dibagikan ulang, dia membeli data ini, entah membeli, entah mendapatkan, kemudian dia bagikan ulang. Nah, di sini terdapat nama, password, email, create date, modify date, dan lain-lain yang dihasilkan oleh si Bjorka ini. Kemudian selain dari Wattpad, ini ada Tokopedia ya. Kalau teman-teman yang ingin cek bisa dicek di Have I Been Paynet ya. Di sini kita cek dulu sebelum lanjut. Ini salah satu akun email saya yang kena breach. Jadi kita akan melakukan cocoklogi lah, bukan cocoklogi sebenarnya, atribusi keterkaitan. Sorry, email. Oke, nah ini akun saya ini, email saya ini dia mengalami breach Tokopedia dan Wattpad kebetulan yang di-share oleh si si Bjorka ini. Dan kemungkinan data saya itu kalau saya nggak mau download datanya, sekarang ada UEPDP ya. Jadi kita mengolah data itu bisa ya ada sanksinya ya, ada sanksi administratif bahkan sanksi pidana. Nah, ini datanya sampai 24 giga. Dan kemungkinan dalam versi ini tuh ada data saya di sini tuh, ada data saya di sini. Dan ini Mbak Salsa screenshotnya kelihatan jelas kan ya? Kalau teman-teman saya kurang kedengar atau apa, silakan sampaikan. Iya, jelas. Oke. Nah, ini bisa download di sini, tapi kita harus reply dulu. Kalau kita mau download, kita harus reply dulu si komenan dari Bjorka ini, si thread-nya gitu. Dia membagikan gratis 10 GB. Ini tahun 2020, April 2020. Di sini juga di HIBP. Tuh, ini April 2020. Jadi kemungkinan ada data saya di sana. Nah, jadi yang pertama, kesimpulan pertama, Bjorka hanya membagikan data yang udah ada. Dia menge-share ulang. Jadi kita nggak bisa kategorikan dia hacker gitu. Kalau saya bilangnya dia reseller. Oke, gitu ya. Yang pertama. Oke, yang kedua itu ada data dari Nah. Oke. Kita buka lagi, kita ke close ternyata. Yang kedua ada data kita akan yang membahas tentang ini. Kita bahas yang surat dari Presiden ke BIN, surat rahasia Presiden. Jadi di sini secara analisis ya, file yang tersebar di sini itu ada 40 ini kemarin sangat file sekali ya. Jadi ada 40 MB yang di-uncompres jadi 189 MB, yang dimana sampelnya di sini ada status proses, title, ID, member proses, data, pengirim, member name, member ID, tanggal surat, dan kalau kita baca, seperti yang ditunjukkan data itu berisi data persuratan ya tuh. Ada gladi bersih pelaksanaan upacara bendera, permohonan audiensi, sekretaris kementerian, permohonan penyampaian pandangan dan gagasan pembentukan badan pemasyarakatan. Jadi ya ini informasi yang kita dapat apa? Ya kita ini aktivitas dari presiden. Tapi apakah itu dapat digunakan sebagai tindakan lanjutan? Mungkin saja jika suatu aktivitas berulang, mungkin dengan adanya intercept bisa dilancarkan. Jadi seperti apa yang ditunjukkan data itu berisi data persuratan kan? Nah, tapi data tersebut adalah data tahun 2019 sampai, ini kan ada 2019 nih, sampai dengan data 2020. Di atasnya ya, 2020. Oke, 2019 sampai data 2020. Nah, mungkin sudah ada kebijakan yang berubah kan, sehingga menurut kami ya, yang analisis di orang siber,
gembar-gembor terkait kebocoran data ini terlalu berlebihan, hanya mencari eksistensi gitu pada media sosial. Tapi mungkin ada motif lain yang hendak si Biorka ini sampaikan, tak kenapa gitu. Motif lainnya kita nggak tahu kenapa. Itu silakan teman-teman beropini sendiri. Karena saya punya opini. Selanjutnya ini kita bahas terakhir dari ini IndiHome ya. Kita nggak akan bahas semuanya karena terlalu ini. Oke, ini ada hal yang mungkin. Oh iya, ini tadinya ini udah saya amankan ya. Cuman ini teman-teman bisa dilihat ya di website Orang Siber sudah dibahas. Jadi ada satu, ini nggak bisa ditampilkan di website Orang Siber. Sudah tim kami rilis ya tentang ini. Jadi supaya kita nggak tampilkan di sini lagi. Jadi ini harus perlu unlock tuh kan. Nah kredit itu maksudnya kayak gini. Jadi kita kalau ingin masuk ke hidden content-nya di Biorka, kita harus bayar 8 kredit ini. Nanti uangnya ke si Biorka nanti. Ini ya. Ini yang saya sampaikan tadi, beberapa sudah dibahas di sini. Nah, ada salah satu yang aneh gitu dari. Nah, yang IndiHome ini. Kan di sini IndiHome, ya, kalau kita sampelkan ini yang sudah tim kami analisa. Di sini adalah ada yang satu hal yang aneh gitu ganjil pada URL akses itu ada URL dengan format HTTP. Nah, kalau kita lihat kembali ya pada bagian URL akses itu ada format HTTP kan, seperti yang kita ketahui protokol HTTP ini memang lebih rentan dibandingkan dengan HTTPS. Jadi untuk pengamanannya ya lebih aman HTTPS. Nah, jadi kebocoran data ini cukup berdampak besar apalagi dimanfaatkan untuk tindak kejahatan. Jadi salahnya ini adalah ini protokol HTTP-nya yang digunakan oleh IndiHome-nya gitu. Jadi ya ini bukan suatu yang ini bukan karena menurut opini saya bukan karena si Biorka hacker yang bisa ngehack banget dari IndiHome ini, tapi ya karena kesalahan yang fatal dari IndiHome ini dengan menggunakan protokol HTTP. Oke ya, itu saja. Jadi di sini saya tidak ingin menggiring opini apapun, saya ingin menyampaikan opini dari kami dari Orang Siber bahwa ya banyak kemungkinan gitu untuk Biorka ini. Nah, sebagai masyarakat Indonesia kemungkinan data pribadi kita berhasil gitu untuk dibocorkan. Saya bingung kenapa didukung gitu Biorka ini. Ya memang mungkin kita capek dengan pemerintah, mungkin kita ini, tapi kenapa didukung? Itu yang disebarkan data kita gitu, ada data KPU, data IndiHome dan lainnya. Nah, seperti tadi serangannya gimana Mas? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ardi. Ini gimana Mas? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ardi. Nah, Mas, terus tanggapan terhadap kartu Munir gimana? Tanggapan terhadap bahasan yang Munir bahas Munir. Itu sudah ada di berita. Sudah ada di berita tahun 2008. Di sini ya lengkapnya. Panduan lengkapnya ada di sini di web Orang Siber. Di Munir. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Perkara Munir udah dipublis di persidangan tahun 2008. Beritanya ada di mana-mana. Nah, ini udah pernah ada dibahas, dia cuman kayak menyampaikan ulang gitu. Jadi saya ingin menyampaikan poin di mana ini belum ada hal yang luar biasa mengenai serangan yang dijelaskan oleh Pak Ardi tadi dari si Biorka ini. Tapi hanya berbentuk reseller. Nah, yang ingin saya sampaikan kembali kepada semua teman-teman yang menonton di webinar kali ini adalah bahwasanya setiap dari kelompok kriminal itu tidak bekerja sendiri. Jadi tidak kemungkinan si Biorka ini tukang hackernya, tukang retasnya, kemudian dia ini. Bisa aja dia cuma reseller, dia membeli terus menyampaikan. Karena dalam sebuah kelompok cyber kriminal itu ada beberapa kategori, beberapa jabatan lah, beberapa role, beberapa job yang dimiliki. Apa? Nah, kita akan share screen lagi. Oke. Ini adalah salah satu sebuah post yang dirintis oleh salah satu teman saya yang sekarang tidak mau disampaikan ke videonya, tidak mau.
dan sekarang sedang menghilang gitu, entah kemana. Sedang menghilang, tapi ini sudah berizin dari teman saya, dari teman dari orang siber juga. Mengenal peran di balik cyber kriminal. Internet ini ya ladang yang luar biasa gitu bagi aktor cyber kriminal. Mereka mengeruk keuntungan dari pencurian data perusahaan besar, berkomunikasi dalam gelapnya dark web. Ya kayak tadi itu sebenarnya bukan dark web yang dibuka secara tor, tapi Bridgeway ini ya sebenarnya surface web, tapi di beberapa negara beberapa koneksi itu diblokir. Nah, kemudian kelompok kriminal ini ternyata terorganisasi, teman-teman. Jadi nggak cuman apa namanya tuh, nggak cuman satu orang aja, tapi ada orang-orang yang ada spesialisasi masing-masing. Orang tugasnya sebagai yang tukang hacknya, sebagai codingnya, pembuat malware, pembuat virus, itu beda-beda ternyata. Siapa saja nih mereka? Nah, pertama ada leadernya, ada pemimpinannya. Kalau negara ada sebuah presiden, kalau misalkan perusahaan ada CEO. Kalau misalkan contohnya di SMA ada ketua OSIS kan, ketua organisasi. Kalau misalkan di Himkom, ketua senat ya atau apa, ketua hima ya. Nah, kelompok kriminal ini juga biasanya terpecah di banyak daerah dengan beberapa daerah pusat. Itu ada pemimpinnya juga. Nah, tugas dari leader ini menjaga agar aktivitas kelompoknya, kriminal kelompoknya tidak terdeteksi atau bebas dari hukuman. Jadi dia, oh ternyata di sini si Biorka udah tidak aman nih contohnya, tolong dihentikan, itu bisa aja kayak gitu. Nah, skillnya dari si leadernya harus mempunyai skill. Yang pertama ada social engineering, dia bisa menipu, dia bisa memperdaya, dia bisa membuat konten palsu, konten hoax, menggiring opini masyarakat, mengalihkan hal-hal yang bisa dianggap tidak logis gitu. Nah, kemudian ada security law, dia orang yang pinter, orang yang paham akan hukum. Bisa aja kalau dia di Indonesia, leader, dia paham akan UU PDP. Jadi sebenarnya kelompok cyberkriminal orang lebih pinter gitu, kalau menurut saya ya, lebih pinter dan lebih niat untuk mempelajari hukum. Apalagi leadernya, kan dia project manajemen, ya kayak di startup bisa mengatur project manajemennya. Nah, selain leader, selanjutnya ada bot herder. Bot herder ini bertugas untuk membuat atau merubah ribuan server dan perangkat komputer menjadi botnet. Nah, botnet. Nah, dengan ribuan zombies di tangannya ini, bot herder mampu melakukan serangan DDoS yang sangat mematikan. Pernah kejadian di suatu perusahaan tiba-tiba tidak bisa melakukan operasi, tidak bisa melakukan pembayaran, itu karena terkena DDoS. DDoS ini berasal dari mana? Dari ribuan bot yang bisa disebut zombie yang dibuat oleh si bot herder ini. Dia mengoperasikan supaya nyerang bot itu. Ulangi, nyerang server dari perusahaan itu sehingga perusahaannya ya nggak bisa digunakan sistem informasinya, berat gitu, ngehang lah ibaratnya kayak gitu. Nah, ini ada skillnya juga, dia paham tentang jaringan, dia paham tentang counterfeiting, dia paham tentang event dwarfing kayak gitu. Nah, selanjutnya ada coders, ada orang tentang programmingnya. Nah, coders ini bertugas untuk membuat, memodifikasi, mengupdate malware yang digunakan oleh cyberkriminal ini, kelompok organisasi cyberkriminal group ini. Nah, coders mampu membuat malware yang tidak dapat terdeteksi oleh antivirus dan bersembunyi dalam memori. Jadi malware itu ada jenisnya, ada yang bisa dideteksi oleh antivirus, ada yang tidak bisa terdeteksi, jadi bersembunyi dalam prosesnya memori DAM tadi. Kemudian, ya dia semakin canggihnya alat keamanan, dia juga berusaha membuat malware yang semakin canggih. Bahkan ada malware yang bisa HP kita mati, tapi itu dia bisa melakukan apa namanya tuh spying, melakukan mata-mata dengan mengaktifkan kamera kita, kameranya aktif, kemudian kameranya dikirim secara live ke pelaku, ke dia. Dia melakukan monitoring gitu. Bahaya kan kalau apalagi kalau teman-teman yang suka bawa HP ke kamar mandi ya, itu bisa aja gitu kena dari mata-mata tadi. Kemudian ada juga yang bisa membuat HP ini ngehang sampai meledak baterainya. Ada. Itu yang malware makin canggih gitu. Nah, si coders ini dia harus jadi sebagai malware developer, dia harus memiliki skill counter antivirus, bagaimana dia menghajar, menghantam, mengelabui antivirus. Nah, kemudian dia bisa melakukan malware programming, kemudian dia melakukan reverse engineering, membedah apa isi dari virus, apa isi dari malware. Ada malware yang bagus dari kelompok tim hacker ini. Ya, dia rubah kembali, dia modifikasi, dia tingkatkan kembali kayak gitu. Kemudian ada intrusion specialist. Nah, setelah malware terinstall nih, nah tadi ini tugasnya dia
Kan yang tadi cuma tugasnya bikin malware nih. Dia tugasnya intrusion spesialis. Dia akan mengeluarkan toolkit andalannya untuk memastikan malware dapat eksploitasi jaringan dan mendapatkan hak akses administrator. Tadi dia yang mastiin dapat hak akses kamera, dia yang memastikan dapat akses m-banking dikelabui, dia yang mastiin dapat akses semua HP di kita. Nah, setelah itu data kita penting seperti kredensial, database itu diambil oleh dia. Dia harus punya skill extortion, exploit development, dia mengembangkan eksploitasi dia, kemudian counter surveillance. Jadi dia jangan sampai terlacak jejaknya gitu. Ya, dia bisa memakai VPN, memakai segala jaringan yang bisa menyembunyikan jejak lokasi jaringan dia. Nah, kemudian data miner. Nah, database yang berhasil dicuri tadi tidak bisa langsung dijual karena formatnya cuma dump, ya bahasa yang aneh gitu, bisa bahasa yang masih contohnya apa namanya tuh yang bisa dibaca okta, heksadesimal kayak gitu ya, bahasa komputer biner kayak gitu. Dia ubah dulu, masih berantakan nih. Nah, data miner ini dia yang tukang ubah datanya dari data yang tidak bisa dibaca oleh orang awam, dia rubah menjadi data yang bisa dibaca. Nah, seorang data miner ini dapat mencari dan mensortir data-data penting seperti PII ini, data pribadi, personal identifiable information, kemudian password, kemudian file konfidensial. Nah, agar menjadi format yang dapat dijual di dark web. Dark web semacam breached.co yang tadi saya sampaikan. Nah, dia harus punya skill big data loh, machine learning, big data, mengolah data yang luar biasa banyak, dia olah menjadi data yang bisa dijual. Nah, dia juga harus punya kemampuan data masking, membungkus datanya supaya nyaman gitu, supaya bagus dan bisa dijual. Kemudian data manipulation, artinya dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menjadi data yang berguna. Spesialis. Nah, data yang sudah dibersihkan akan dimonetasi oleh money spesialis. Dia tukang jualannya, resellernya gitu. Seorang money spesialis memiliki keahlian dalam menjual setiap jenis datasetnya. Dia jual datasetnya ke sesama ke sesama orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan ya tadi ada yang membeli, ada yang dia ibaratkan Oke, ini videonya lagi nge-lag ya, teman-teman. Apakah di teman-teman jelas atau oke? Sepertinya sedang ada gangguan lagi ya, teman-teman, di tempat. Oke. Oke, Mbak, sorry, tadi sampai mana ya DC ya? Oke, Halo, Mbak. sudah bergabung lagi ya, Pak Dendi. Tadi sampai mana ya? Tadi soalnya agak lama sih nge-lag-nya tuh. Oh, tadi sampai mana? Coba saya jelaskan ulang. Tadi sampai mana, Mbak? Coba saya jelaskan. Sampai monetisasi. Ya, Oh, sampai yang di spesialis. money spesialis. Oke, minta tolong dong ke host untuk dijadikan supaya bisa host lagi. Dari Sorry, Mbak, panitia ada bisa gangguan ngebantu. sinyal. Iya. Pihak panitia mungkin bisa ngebantu teman-teman. Oke. Minta tolong dijadikan co-host. Oh, hostnya Pak Ardi ternyata. Hostnya Pak Ardi, minta tolong Pak Ardi untuk dijadikan co-host. Hostnya berpindah ke Pak Ardi ternyata. Mungkin DC host utamanya.
Namanya Pak Ardinya ini ya. Terusnya juga nama aja Pak Ardi. Oke. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Sorry Mbak Salsa. Tadi tiba-tiba DC wifi-nya. Saya kasihkan ngomong ternyata udah nggak ada di Zoom. Oke, mungkin Mbak Salsa. Mas Denny, silakan udah jadi co-host. Oke, sorry Pak Ardi. Tadi tiba-tiba jadi Pak Ardi hostnya. Bingung ya. Oke. Tadi sampai sini ya. Jadi yang udah dijelasin apa ya teman-teman? Mungkin bisa bantu chat. Tadi sampai mana saya ngomongnya? Mungkin bisa diulang, Mas. Jadi ya ini dia bagian salesnya ya. Oh, diulang aja ya dari awal. Jadi money spesialis ini ya dia setelah data tadi yang udah dibersihkan, difilter, diperbagus lah oleh si data miner tadi, itu dijual oleh si money spesialis ini. Nah, seorang money spesialis ini memiliki keahlian yang tentunya ya kayak sales gitu. Ini kayak nawar-nawarin kayak gini. Nah, mereka biasanya tidak menggunakan e-banking, tidak menggunakan apa namanya itu yang bisa terlacak gitu, keuangan-keuangan yang bisa terlacak. Tapi mereka menggunakan cryptocurrency gitu. Kan Bitcoin kayak gitu dan semacamnya. Jadi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua, opini saya ya, yang nanti mungkin jadi bahan diskusi. Yang pertama, belum ada yang saya lihat, saya tidak melakukan labeling bahwa si Bjorka ini bukan hacker, bukan ini, tapi tidak terlihat bahwa data-data yang didapatkan atau di-share oleh si Bjorka ini adalah hasil oleh dia, tapi data-data yang ada di bridge sebelumnya gitu, dia yang share ulang oleh dia. Kemudian yang kedua, kalau misalkan itu pun ada, ini ada hasil dia tidak mungkin bekerja sendiri, dia pasti ada timnya, dan dia adalah bagian yang menyebarkan atau jual beli data tersebut. Kemudian yang ketiga, nah tadi ada kelompok-kelompok dari kelompok kriminal tadi. Nah kemudian setelah itu terjadi, ya ini cuman kasus yang dibuat viral aja. Nah silakan opini, saya tidak menggiring opini, ini saya menyampaikan opini. Menurut teman-teman, Bjorka pahlawan atau misalkan bukan, Bjorka ini penjahat atau bukan, teroris atau bukan, itu tergantung opini teman-teman. Silakan berpendapat masing-masing. Tapi saya ingin mengingatkan Anda untuk menghindari perangkat kita menjadi korban dari botnet. Nah, berhati-hatilah dalam membuka link dan file. Nah, tadi kata Pak Ardi, jangan install software bajakan, selalu update software dan sistem informasi kita. Dan jangan pakai program bajakan. Ini ya terakhir dari saya, take for good, orang siber orang baik. Kita harus percaya ketika kita punya ilmu kita gunakan untuk kebaikan. Kita adalah orang baik sekarang, besok, lusa, dan selamanya. Ya, sekian dari saya Dendi, saya kembalikan ke Mbak Salsa. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dendi atas penyampaian materinya. Tadi saya sudah dengar banyak banget ya informasi yang sudah disampaikan. Nah, kalau saya bertanya sekarang terkait dengan data pemerintah aja tuh bisa dibilang data pemerintah aja bocor ya. Ini data-data kita gitu loh biasanya ya. Maksudnya di setara pemerintah aja bisa dicapai gitu untuk beberapa datanya kayak gitu. Kira-kira nih kita sebagai mahasiswa apa sih yang bisa kita lakukan nih Pak Dendi untuk penanganan ini mulai dari diri kita sendiri yang bisa kita lakukan dari hal-hal kecil untuk pengamanan data kita sendiri. Oke, baik. Ini pertanyaan langsung untuk saya ya, Mbak, atau Pak Ardi dulu? Mungkin. Iya, boleh langsung Pak Dendi dulu dari saya, baru nanti kita diskusi sama teman-teman yang lain. Oke, gimana kita sebagai mahasiswa ya? Ya ini sebenarnya sering general yang disampaikan oleh pemerintah, yang disampaikan oleh forum-forum, yang disampaikan oleh komunitas. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ardi ya di akhir. Seperti pertama, jangan install software bajakan. Kemudian kita kadang sering install game bajakan yang udah fiturnya tuh pro. Install aplikasi edit foto bajakan. Yang ternyata di dalamnya ada malware yang bisa menyebabkan serangan yang tadi disampaikan oleh Pak Ardi. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita melihat kasus yang kayak gini ya, kasus yang teman Bjorka, jangan langsung tergiring opini. Kita baca, cek and recheck. Kita tidak tahu sama sekali tentang data breach, tapi kita langsung mendukung Bjorka itu apa. Saya pernah bertanya ke salah satu orang yang mendukung Bjorka ini.
Teman-teman, apakah teman-teman itu tahu tentang apa itu pengertian data breach? Apa itu pengertian dari threat actor? Apa itu pengertian tentang serangan? Itu apa? Nah, itu serangan itu kemungkinan apa? Ternyata ya mereka tidak mengetahui hal itu, tapi mereka hanya mengikuti opini yang sedang viral. Wah, ini Bjorka menyebarkan data dari pejabat pemerintah si A. Wah, ini Bjorka menyebarkan data dari pemerintah si B. Ya kita harus cek and recheck gitu, jangan langsung percaya gitu. Ya, mungkin ya kita harus banyak literasi ya. Kemudian itu saja sih kalau misalkan dari saya Mbak. Nanti dilanjut sama Pak Ardi yang mungkin lebih lengkap. Oke, baik. Terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand ya. Di sini saya udah dapat satu penanya di kolom chat. Ini dari Roro Mira. Oke, selamat sore Mas Dendi dan Pak Ardi. Roro dari Jakarta, awal Roro dari Jakarta, jauh banget ya kegiatan sore hari ini. Oke, pertanyaannya adalah kenapa sih hacker seperti Biorka ini susah untuk di-track dan ditangkap oleh pemerintah karena menyusahkan warga dan negara kita. Oke, kenapa sih Biorka ini sulit ditangani? Mungkin seperti itu ya, karena seperti info yang beredar juga ada yang sudah kemarin sempat heboh juga yang katanya yang bekerja sama dengan Biorka, ternyata tadi pada saat saya tonton lagi ternyata dia hanya menjual akun YouTube aja kayak gitu, tidak mengetahui terkait dengan Biorka dan lain sebagainya. Mungkin dari Pak Adi bisa membantu menjawab terkait dengan pertanyaan dari Roro ini, kenapa sih Biorka ini sulit ditangani oleh pemerintah karena ini juga meresahkan warga dan negara kita. Silakan Pak Ardi Baik, untuk memberikan baik. tanggapan. Terima kasih Mbak Salsa. Suara saya bisa dengar ya? Bisa. Bisa dengar suaranya? Agak dengar suaranya? putus-putus, Pak. Oh ya, sudah. Bisa. Sekarang bisa? Oke. Jadi gini, tadi Mas Denny udah ini komprehensif ya, jelasin jenis-jenis apa di dalam kelompok pertas itu kan banyak ya. Orang-orang yang punya peranan masing-masing itu ada yang apa namanya ada yang urusan pemasaran ya, ada yang ngurusin apa namanya melakukan apa namanya penetrasi ya. Jadi si Bjorka ini ya saya menduga dia ini adalah yaitu apa namanya orang marketingnya gitu, orang marketing dari kelompok ini. Jadi ya dia bisa berperan ganda, artinya dia bukan hanya marketing, mungkin juga dia si peretasnya itu sendiri atau siapa. Tapi bagi kita sebetulnya tidak begitu penting ya. Tapi yang jelas saya melihat ini udah jadi kayak trik marketing aja nih. Orang marketing objek yang di marketingnya itu adalah data-data curian gitu, data curian yang sudah dimasking ya, sudah dikemas. Jadi apa namanya? Ini sebetulnya bukan hal baru ya. Artinya data itu dengan mudah mereka peroleh dari berbagai sumber. Bahkan tahu nggak? Kita ini kan selama ini banyak yang bergiat urusan e-commerce ya. Pasti saya yakin banyak yang belanja online pasti ini kan. Kita sadar nggak itu apa namanya tag pengiriman barangnya itu biasanya kita apakan? Kalau kita udah terima barang kita apakan? Banyak yang langsung buang biasanya Pak ya. Nah, tahu nggak ada pemulung spesialis ngumpulin kayak gituan? Tag-tagnya kan dalam label-label pengiriman itu ada apa? Nama lengkap, alamat, nomor HP. Nomor HP. Nah, itu ada tuh pemulung yang spesialis ngumpulin apa namanya data-data seperti itu. Belum lagi apa namanya debt collector ya. Debt collector tuh dia juga arisan jual beli data nasabah. Jadi banyak ini ya, dan apa namanya ini udah jadi kayak suatu industri tersendiri. Makanya saya bilang saya geleng-geleng kepala ya, ada orang marketing gitu ya, orang marketing jualan data bisa buat heboh satu negara. Padahal yang dijual beli itu datanya itu juga. Data yang mungkin udah bocor dan entah kapan bocornya ya. Jadi kita sibuk ngejar orang marketingnya, ya nggak akan ketemu, namanya orang marketing kok. Orang marketing sih hari ini dia jualan data, besok dia jualan pisang goreng apa kita nggak tahu kan. Tapi intinya ya habis energi kita untuk ngejar kayak gini ya, untuk ngejar orang-orang kayak gini. Tapi
Tadi Mas Dendi udah luar biasa tuh, saya lihat komprehensif sekali ya, profiling dari pelaku-pelaku ini. Yang jelas apa? Mereka ini adalah kelompok manusia yang paling sabar di dunia. Mereka ini punya peranan-peranan yang beragam ya. Mereka juga melakukan peretasan itu secara berjenjang ya, bertahap dan berjenjang. Nah, inilah yang orang-orang kayak gini yang sekarang akan menjadi resiko ya, ancaman buat kita. Makanya tadi saya sudah sampaikan bagaimana sekarang kita menjaga agar kita juga, ini sebetulnya sulit ya. Karena apa? Kemana-mana orang minta data kita. Kita masuk dulu KTP-nya. Kita mau apa lagi nih? Pokoknya urusan yang terkait dokumen-dokumen bersumber data itu banyak pintu-pintunya. Nah, cuman yang jadi tantangan buat kita sekarang, kita bisa nggak nolak ya, walaupun ada undang-undang PDP, bisa nggak kita menolak untuk tidak memberikan. Nah, hal lain juga kita harus rubah kebiasaan kita. Sekarang saya minta misalnya Mbak Sasa, saya minta dong KTP Mbak Sasa. Pertama Mbak Sasa akan apa yang akan dilakukan kalau saya minta KTP-nya? Tanya dulu buat apa. Nah, itu bagus. Tapi kalau orang minta KTP, apa yang dia lakukan? Dia foto dikirim lewat WhatsApp atau Telegram. Sampai selfie. Nah, kita sadar nggak? Ya, dikirim. Nah, kita sadar nggak? Ketika kita kirim lewat platform publik ya, itu apapun namanya ya, namanya publik. Uang itu bukan punya kita kok, bukan kita yang ciptain. Itu yang ngintip itu kan miliaran orang. Dan harus ingat, yang namanya jejak digital itu tidak bisa dihapus. Permanen. Makanya sekarang gini sederhana ya. Sekarang kalau lagi pada megang teman-teman pasti megang HP semua kan. Sekarang ketik di Google ya, di Google search engine. Coba ketik KTP, kartu keluarga, NIK. Coba lihat apa yang ada di gambarnya di Google search. Coba. Ya. Lega kepala. Nah, itulah yang saya bilang, kalau ditanya siapa yang salah ya kita juga gitu. Jadi memang tantangan tersendiri nih kalau emang kita mau fokus nyari si Bjorka, ya habis energi kita nyari sesuatu yang nggak mungkin kita bisa dapatkan. Namanya juga peretas pasti dia kalau udah bisa berkelompok ya atau organisasi seperti sekarang ini, ya dia pasti tahu bagaimana nutupi jejaknya. Nah, saya terus terang aja mengajak teman-teman, ayolah kita move on bahasa gaulnya move on ya. Kita berbuat yang lebih positif ya, lebih bermanfaat buat diri kita ya. Belajar tentang digital itu yang benar gitu. Jadi untuk bisa kita manfaatkan buat inovasi, kreativitas ke depan gitu. Mungkin seperti itu yang bisa sampaikan, Mbak Sasa. Baik, terima kasih Pak Ardi. Mungkin dari Pak Dendi ada yang ingin disampaikan juga? Sudah cukup lengkap dari tadi. Sama Mbak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand. Kalau tidak salah tadi Zidan raise hand ya? Oke, Zidan dipersilahkan. Mungkin bisa langsung bertanya ya, aktifkan mic-nya. Oh ya, ini sih mau bertanya ini mungkin ke Pak Ardi atau ke Bang Dendi. Mungkin bisa langsung jawab aja. Kan ini pertanyaan saya ini tentang pengalaman saya sebagai pengguna internet ya. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu saya pernah diserang salah satu malware dan saya lacak itu dari India gitu. Nah, apakah di Indonesia sudah ada cara untuk mematahkan malware kalau format file kita ini udah diganti semua gitu. Dan pertanyaan kedua itu apakah ada malware yang tersimpan di Gmail kita gitu. Mungkin itu aja sih. Makasih. Oke, thank you Zidan. Mungkin bisa langsung dijawab dan direspon oleh Pak Dendi. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak. Tadi mungkin maksudnya malware yang bisa merubah format file itu adalah malware ransomware ya, yang bisa mengunci file kita. Biasanya anak-anak tugas akhir ya, anak-anak tingkat akhir yang selagi nulis skripsi atau tugas akhir, itu sering kena malware, terus ransomware, filenya terkunci. Ya. Di beberapa ransomware itu memerlukan kita mute dulu. Nah,
Ransomware itu membawakan kunci untuk melakukan deskripsi, jadi membuka filenya. Ransomware ini ya tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ardi pernah menyinggung ransomware. Jadi ya ada yang udah ada kuncinya, ada juga banyak ransomware yang belum ada. Nah kuncinya gitu. Jadi teman-teman yang sama sekali sekarang belum kena, ya semoga aja gak kena ransomware. Ayo sering-sering melakukan backup data. Karena hal yang bisa mengobati ransomware itu adalah backup data. Ketika teman-teman mengerjakan skripsi, jangan hanya disimpan di HP aja, jangan hanya disimpan di laptop aja. Tapi baiknya yang pertama, setiap update disimpan di laptop, disimpan di HP, kemudian disimpan di cloud. Cloud-nya tentunya jangan cloud yang abal-abal. Nah, Google Drive bagus lah, cukup aman gitu ya. Tapi jangan di-share juga ke teman-teman. Itu ya. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua apa ya Mas Didan? Saya lupa. Ini sih Mas, saya kan setiap memasukkan akun Gmail saya di salah satu PC atau apa gitu kan di HP. Jadi beberapa aplikasi saya tuh kayak pasti ada notifikasi di Gmail saya kalau beberapa aplikasi tuh kayak ada akses yang ini sih kayak tidak apa ya bahasanya. Intinya akses yang aneh lah gitu bahasanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Didan. Ketika Mas Didan install aplikasi ya, khususnya Android nih, ketika kita mau install, itu ada keterangan permission yang kita izinkan ke aplikasi tersebut. Ada aplikasi yang kita izinkan untuk buka buka kamera, buka penyimpanan, buka itu. Ya selama itu aplikasinya bersumber dari Play Store, itu ya kemungkinan aman kalau aplikasi-aplikasi yang sudah terpercaya. Tapi aplikasi yang bajakan kita nggak tahu. Nah, kita mengizinkan untuk HP, untuk kamera, untuk penyimpanan untuk apa? Ya, untuk digunakan oleh aplikasinya gitu. Nah, gitu. Salah satu trik yang digunakan malware itu kayak gitu, dia mencoba memaksa permission dari aplikasi itu untuk mengizinkan malware tersebut tanpa adanya perizinan langsung dari si pemilik gitu. Kayak gitu. Dan solusinya apa? Ketika Mas Jidan udah milik itu ya sudah dihapus saja aplikasi yang tidak perlu. Kalau Mas Jidan masih merasa ini ya udah Mas Jidan coba refresh ulang, wipe data factory reset. Kita coba HP dari awal. Yang paling bagus, yang paling baik adalah factory reset, wipe data Mas Jidan. Solusinya ya. Lainnya untuk ya membuat HP lebih ringan, juga untuk ya mencegah gitu adanya kemungkinan memang ada malware terselip atau enggak gitu kayak gitu. Mungkin menjawab atau enggak Mas Didan? Kalau misalkan belum menjawab nanti saya tambahkan lagi. Udah menjawab sih Bang, tapi kayak apa ya? Apakah di Gmail-nya tuh bisa ada malware tuh bagaimana gitu? Secara online enggak. Biasanya gini, malware itu disisipkan di biasanya dikolaborasikan sama phishing sama social engineering. Contohnya gini, ada seorang influencer di YouTube ya. Teman-teman udah tahu Bikin Aki ya. Bikin Aki kan pernah kena take over akun YouTube. YouTube-nya pernah dihack. Nah, itu karena apa? Di emailnya dia menerima tawaran untuk kerjasama, untuk mengklik link ini gitu. Nah, si influencer ini dia langsung mengklik link itu dan ternyata di dalamnya adalah malware untuk men-take over akun YouTube-nya gitu. Jadi kalau malware secara online yang ada di Gmail enggak, tapi biasanya disisipkan di pesan-pesan yang ada di Gmail. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalkan buka Gmail, buka file yang asing dari email yang kita tidak kenal, hati-hati. Baiknya sebelum dibuka cek dulu di virustotal.com. Kayak gitu. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mas Jidan. Terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Mungkin dari Pak Ardi ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak? Tadi sampai mana ya? Saya sempat hilang. Terkait dengan penggunaan malware ya? Oh iya, malware. Pertanyaan apa tadi? Boleh saya di refresh? Oke, mungkin Zidan bisa ngulang pertanyaan tadi terkait dengan malware-nya yang katanya juga pada saat memasukkan akun Gmail-nya di beberapa di laptop atau di handphone tuh biasanya ada akses-akses yang aneh kayak gitu. Oke deh. Itu mengakses emailnya lewat laptop atau HP? Lewat laptop Pak, yang ininya yang dari awal kejadiannya sih lewat laptop.
Oke, ya jadi gini ya, itu tadi Mas Dendi udah bilang tuh ya, salah satu yang biasanya menjadi masalah itu biasanya softwarenya ya. Biasa kalau pakai software banyak kan dia tentu masalahnya banyak ya masalahnya. Kedua juga kita mengunduh ya Gmail itu kita masuk ada di mana? Kita ada di Chrome atau di browser lainnya juga biasa menjadi masalah. Kedua juga kita menggunakan aplikasi keamanan nggak di laptop kita atau di HP kita. Nah biasanya ya akses-akses yang mencurigakan kalau emang kita memiliki aplikasi keamanan itu terdeteksi biasanya. Anomali-anomali itu terbaca ya oleh aplikasi-aplikasi keamanannya itu biasanya diblok ya. Makanya sekarang ini harus dilihat dilihat semuanya harus kita lihat dari tahap demi tahap. Nggak bisa kita ngambil kesimpulan secara cepat ini yang salah di mana, nggak bisa. Tapi memang harus dilihat itu semuanya harus step by step kita dari awal ya. Kita lihat fiturnya, kita lihat akses permissionnya segala macam kita harus lihat semuanya gitu. Tapi ini ya kembali lagi ini harus kita belajar lagi nih mau nggak mau harus belajar bagaimana men-setting aplikasi-aplikasi ya terutama izin-izinnya ya. Karena seringkali kita kalau menginstall apalagi di HP itu kan banyak banget tuh ya aplikasinya jumlahnya banyak terus itu kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ada konsen atau izin-izin yang kita berikan semuanya. Ada yang memberikan izin, kita berikan izin untuk akses kontak kita. Terus address book kita, nomor HP, yang lain kamera kita. Nah, itu jadi masalah itu. Makanya setiap kita install aplikasi ya, atau software, coba kita lihat bentuk-bentuk izin yang kita berikan pada aplikasi atau software itu seperti apa. Kalau kita tidak sadar kita aktifkan semua ya udah kita akan menjadi korban dan harus diingat ya banyak aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store ya semuanya baik di iOS segala macam itu sekarang sudah terbukti tidak ada aplikasi-aplikasi yang disusupi ya emang disengaja aplikasi itu dipasang ditawarkan tapi tujuannya tidak murni dia juga tujuan dipajang dijual gitu ya untuk diunduh tapi sebetulnya itu aplikasi mencuri data-data kita. Nah ini kita harus hati-hati jangan mengunduh aplikasi yang tidak perlu. Yang perlu aja. Tapi itu ngapain baik-baik aplikasi dibuat malah membuat HP kita jadi lemot gitu ya, lemot dan buat masalah baru buat kita. Tanpa kita sadar. Mungkin seperti itu, Mbak Salsa. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Ardi dan Pak Dendi. Bagaimana Zidan sudah cukup jelas ya yang disampaikan oleh kedua pemateri kita. Dan saya rasa teman-teman karena waktu sudah menunjukkan waktu pukul 18.27 waktu Indonesia Tengah, kita cukupkan sampai sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas rasanya dan ilmunya Pak Ardi dan Pak Dendi yang sudah disampaikan dalam kegiatan sore hari ini. Semoga teman-teman yang bergabung di kegiatan ini bisa mendapatkan ilmunya ya dan untuk teman-teman yang sudah bertanya juga saya sampaikan terima kasih. Sebelum kita akhiri saya sampaikan dulu kesimpulan yang bisa kita petik sore hari ini ya di mana dari penyampaian materi ini di mana banyak hal yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, secara sadar atau tidak sadar itu ternyata bisa menjadi bumerang buat diri kita sendiri dalam penggunaan teknologi yang semakin canggih saat ini ya. Jadi buat teman-teman dalam penggunaan aplikasi ataupun penggunaan sosial media yang lainnya, mohon diperhatikan lagi karena untuk penjagaan privasi kita ya data pribadi kita di sosial media itu adalah tanggung jawab kita masing-masing yang nantinya juga harus diperbanyak lagi ilmunya terutama untuk literasi dalam penggunaan teknologi yang semakin canggih. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin bisa kita foto bersama dulu ya. Buat teman-teman yang lain bisa on kamera. Nanti akan dibantu untuk di screenshot sama panitianya ya. Oke, ini ada pesan dari Pak Dendi buat teman-teman masih ada pertanyaan bisa langsung tanya di grup ya. Udah ada nih di kolom chat buat teman-teman yang masih penasaran. Yang mau bertanya dan mau belajar, silakan bertanya.
yang sudah disediakan oleh Pak Dendi ya. Mungkin kita bisa langsung foto bersama ya, Kak Fitria. Mungkin bisa dibantu untuk screenshot. Oke, buat teman-teman silahkan on cam dulu ya. Baik, saya hitung ya, hitungan ketiga. Sudah siap Kak Fitria? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Oke, lagi sekali ya. Ada request gaya nggak nih Kak Fitria? Oh, nggak ada, lagi sekali aja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Masih lagi nih Kak Fitria atau sudah semuanya? Oh, 1 kali lagi. Oke, baik. Slide berikutnya ya. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, terima kasih Pak Ardi dan Pak Dendi atas waktunya. Semoga kita bisa diskusi lagi di lain waktu. Dan terima kasih Ya, buat masih teman-teman juga. yang sudah mengadakan Madilog pada sore hari. Terima kasih buat teman-teman. Baiklah, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ardi, Mas Dendi. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Sukses Terima kasih, buat Pak Ardi. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardi, terima kasih Mas Dendi, terima kasih panitia. Salam sehat dari Jakarta. Baik, terima kasih. Salam sehat dari Biorka.